Satu sentuhan singkat di jemari yang dingin bisa meruntuhkan benteng pertahanan 10 tahun yang dibangun dengan penuh kehati-hatian. Di antara tawa yang akrab dan kenangan masa kecil yang murni, tersembunyi sebuah getaran yang seharusnya tidak pernah ada, mengubah persahabatan tulus menjadi labirin cinta yang terlarang dan menyesakan. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang selalu dibalut kabut tipis setiap pagi, di mana aroma tanah basah dan pinus menjadi latar belakang pertumbuhan dua jiwa, Aris dan Maya. Sejak usia 7 tahun, mereka adalah dua entitas yang tak terpisahkan, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah kakinya. Aris adalah anak laki-laki yang pendiam dengan sorot mata tajam namun penuh perlindungan. Sementara Maya adalah gadis dengan tawarannya yang mampu menghidupkan suasana paling kelabu sekalipun. Mereka tumbuh besar di bawah pohon kenari tua di belakang rumah Maya, berbagi rahasia, mimpi, dan janji-janji kekanak-kanakan yang mereka pikir akan bertahan selamanya. Aris selalu menjadi pelindung bagi Maya, orang yang pertama kali menghapus air matanya saat ia terjatuh dari sepeda, dan orang yang paling keras membela saat anak-anak lain mencoba mengganggunya. Persahabatan mereka adalah sesuatu yang suci, sebuah ikatan yang dianggap oleh orang tua mereka sebagai hubungan saudara yang tak sedarah. Namun, seiring berjalannya waktu, benih-benih perasaan yang berbeda mulai tumbuh di sudut hati Aris yang paling gelap. Sebuah perasaan yang ia pendam dalam-dalam karena ia tahu dunia tidak akan pernah mengizinkannya mekar. Memasuki masa remaja, dinamika di antara mereka mulai berubah secara halus, meski keduanya berusaha keras untuk tetap pada peran lama mereka sebagai sahabat. Aris seringkali mendapati dirinya menatap Maya terlalu lama saat gadis itu sedang asyik melukis di tepi sungai, memperhatikan bagaimana helai rambut coklatnya tertiup angin, dan bagaimana sinar matahari senja memantul di bola matanya yang jernih. Ada rasa sesak yang aneh di dada Aris setiap kali Maya menceritakan tentang laki-laki lain yang mencoba mendekatinya di sekolah. Namun, Aris tetaplah Aris, sang karang yang kokoh, yang hanya tersenyum tipis dan memberikan nasihat-nasihat bijak seolah ia tidak terluka. Sementara itu, Maya pun merasakan hal yang sama, sebuah kenyamanan yang terlalu dalam, hingga ia takut jika ia melangkah lebih jauh, ia akan kehilangan segalanya. Ia merasa bahwa Aris adalah rumahnya, tempat ia pulang setelah lelah menghadapi dunia. Namun ia juga sadar bahwa rumah itu bukanlah miliknya untuk dimiliki secara utuh. Ketakutan akan merusak persahabatan yang indah ini membuat keduanya sepakat dalam diam untuk tidak pernah melintasi garis batas yang ada, hingga sebuah peristiwa besar memisahkan mereka secara fisik. Setelah lulus sekolah menengah, Aris memutuskan untuk melanjutkan studi arsitekturnya di luar negeri, sebuah langkah yang ia ambil sebagian besar untuk melarikan diri dari perasaan yang kian menyiksa. Perpisahan di bandara hari itu terasa seperti kematian kecil bagi keduanya. Maya menangis sesenggukan di pelukan Aris, menghirup aroma parfum kayu cendana yang selalu menjadi ciri khas pria itu, seolah ingin merekamnya dalam memori selamanya. Aris hanya bisa membelai rambut Maya dengan tangan gemetar, membisikkan janji bahwa mereka akan selalu berkirim kabar. Selama 5 tahun di tanah asing, Aris mencoba menata hidupnya, bertemu dengan banyak wanita, namun tak satu pun dari mereka yang memiliki tawa seperti Maya, atau cara Maya menatapnya seolah ia adalah satu-satunya orang yang ada di dunia. Surat-surat dan pesan singkat menjadi jembatan satu-satunya. Namun kata-kata di atas kertas tak pernah mampu menyampaikan kerinduan yang sebenarnya. Di sisi lain, Maya yang merasa kesepian dan kehilangan arah, akhirnya menemukan sandaran pada sosok pria lain, bernama Bram, yang merupakan kakak tingkat Aris, sekaligus rekan bisnis keluarga mereka. Bram adalah pria yang mapan, tegas, dan sangat mencintai Maya. Namun di mata Maya, Bram hanyalah sebuah tempat bernaung, bukan api yang menghangatkan jiwanya. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong bagi Aris yang sedang menyelesaikan proyek besarnya di London. Maya akan menikah dengan Bram. Aris terduduk lemas di meja kerjanya, menatap undangan digital yang dikirimkan Maya dengan jemari yang mendadak mati rasa. Ada rasa sakit yang luar biasa.
sebuah pengkhianatan terhadap janji tak terucap yang selama ini ia jaga sendirian. Namun, sebagai sahabat yang baik, Aris kembali ke tanah air dengan senyum yang dipaksakan. Ia berdiri di barisan depan saat upacara pernikahan itu berlangsung, menyaksikan wanita yang ia cintai sejak kecil mengucapkan janji suci kepada pria lain, yang ironisnya adalah orang yang sangat ia hormati. Saat Maya berjalan menyusuri altar dengan gaun putih yang anggun, mata mereka sempat bertemu selama beberapa detik. Dalam tatapan itu, Aris melihat ada keraguan dan kesedihan yang mendalam di mata Maya, sebuah permohonan maaf yang tak terkatakan. Malam itu, di pesta pernikahan yang megah, Aris minum terlalu banyak untuk mematikan rasa sakit di hatinya, sementara Maya harus berpura-pura bahagia di pelukan suaminya. 2 tahun berlalu sejak pernikahan itu, dan Aris memutuskan untuk menetap di kota yang sama, membangun firma arsitekturnya sendiri. Ia dan Maya tetap bersahabat, namun ada dinding kaca yang tebal di antara mereka. Aris sering diundang makan malam di rumah megah milik Bram dan Maya, sebuah siksaan yang ia jalani dengan tabah demi bisa melihat wajah Maya meskipun hanya sebentar. Bram yang tidak pernah curiga sedikit pun, seringkali meminta Aris untuk menemani Maya saat ia harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis. "Aku hanya percaya padamu untuk menjaga Maya, Aris," kata Bram suatu kali, sebuah kalimat yang terasa seperti sembilu yang mengiris hati Aris. Di balik kemewahan hidupnya, Maya ternyata tidak sebahagia yang terlihat. Bram adalah pria yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, memperlakukan Maya lebih sebagai perhiasan berharga daripada seorang istri yang butuh kasih sayang emosional. Maya merasa terasing di rumahnya sendiri, dan satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya, yang tahu kegemaran tersembunyinya akan coklat panas dengan kayu manis, atau ketakutannya pada suara petir, hanyalah Aris. Suatu malam yang badai, ketika listrik di sebagian besar kota padam dan Bram sedang berada di luar negeri, Aris datang ke rumah Maya karena khawatir akan ketakutan wanita itu terhadap petir. Ia menemukan Maya sedang duduk meringkuk di sudut sofa ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya kilat yang sesekali menyambar. Saat Aris mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Maya untuk menenangkannya, Maya tiba-tiba berbalik dan memeluknya dengan sangat erat. Terisak keras seolah seluruh beban yang ia simpan selama bertahun-tahun tumpah saat itu juga. Disinilah momen itu terjadi. Sentuhan yang awalnya diniatkan sebagai penghiburan persahabatan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intens. Aris bisa merasakan detak jantung Maya yang tidak beraturan, dan aroma rambutnya yang familiar membangkitkan semua kenangan dan nafsu yang telah ia kubur dalam-dalam. Ketika Aris mencoba melepaskan pelukan itu untuk menatap wajah Maya, jemari mereka saling bertahutan di kegelapan. Sebuah sentuhan kulit ke kulit yang mengirimkan gelombang listrik yang menghancurkan logika. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara hujan yang menghantam atap, Aris menatap mata Maya yang basah oleh air mata. Di sana, ia tidak lagi melihat seorang sahabat atau istri orang lain, melainkan seorang wanita yang juga merindukannya dengan intensitas yang sama. Tanpa kata-kata, Aris mendekatkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, bibir mereka bertemu. Itu adalah ciuman yang penuh dengan keputusasaan, rasa lapar yang tertahan bertahun-tahun, dan pengakuan akan cinta yang terlarang. Dunia di luar seolah menghilang. Tidak ada Bram, tidak ada norma sosial, tidak ada rasa bersalah, yang ada hanyalah mereka berdua, dan kebenaran yang menyakitkan bahwa mereka saling mencintai. Sentuhan itu mengubah segalanya. Batas yang selama ini dijaga dengan ketat telah runtuh, meninggalkan mereka di tengah reruntuhan moralitas yang mereka bangun sendiri. Namun, setelah ciuman itu berakhir, kenyataan pahit kembali menghantam. Maya segera menarik diri dengan wajah pucat, menyadari apa yang baru saja mereka lakukan adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap pernikahan dan persahabatan mereka dengan Bram. Hari-hari setelah kejadian malam itu menjadi neraka bagi keduanya. Aris mencoba menghindari Maya, namun bayangan sentuhan itu terus menghantuinya setiap kali ia menutup mata. Ia merasa seperti pengkhianat yang paling rendah,
mengkhianati kepercayaan Bram yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Sementara itu, Maya tenggelam dalam depresi yang mendalam. Setiap kali Bram menyentuhnya atau mencium keningnya, ia merasa mual karena bayangan Aris selalu muncul di benaknya. Persahabatan mereka yang dulu murni, kini ternoda oleh rahasia gelap yang tidak mungkin diceritakan kepada siapapun. Namun, semakin mereka mencoba menjauh, tarikan antara keduanya justru semakin kuat. Mereka mulai bertemu secara rahasia di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan kenalan mereka, hanya untuk sekadar berbicara atau berpegangan tangan, mencoba mencari sisa-sisa kedamaian di tengah badai rasa bersalah yang berkecamuk. Cinta mereka kini telah menjadi candu yang merusak. Sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, meski mereka tahu itu akan menghancurkan hidup banyak orang. Konflik batin ini mencapai puncaknya ketika Bram mulai mencium ada yang tidak beres dengan sikap istrinya dan sahabat terbaiknya. Bram, dengan insting bisnisnya yang tajam, memperhatikan bagaimana Aris selalu menghindari kontak mata dengannya dan bagaimana Maya sering melamun sendirian. Suatu sore, Bram menemukan sebuah sketsa di studio lukis Waya yang memperlihatkan profil seorang pria yang sangat mirip dengan Aris, digambar dengan penuh detail dan cinta yang tak terbantahkan. Kecurigaan itu mulai membakar hati Bram, namun ia belum memiliki bukti yang nyata. Di sisi lain, Aris mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Ia ingin memiliki Maya seutuhnya, namun ia juga tahu bahwa jika ia melakukannya, ia akan kehilangan segalanya, reputasinya, keluarganya, dan harga dirinya. Maya pun dihadapkan pada pilihan yang mustahil, tetap dalam pernikahan yang tanpa jiwa namun aman, atau lari bersama Aris ke dalam ketidakpastian yang penuh dengan stigma sebagai pezina. Suatu malam, Aris mengajak Maya bertemu di taman tua tempat mereka dulu sering bermain saat kecil. Di bawah pohon kenari yang kini sudah semakin besar dan kokoh, Aris mengutarakan niatnya. "Mari kita pergi dari sini, Maya. Kita mulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenal kita," ajak Aris dengan nada penuh harap dan keputusasaan. Maya menatap Aris dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi pria yang sangat dicintainya itu. Dan meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh pada Bram, dan menghancurkan nama baik orang tua kita. Aris, kita sudah terlambat. Persahabatan kita adalah hal terindah yang pernah kita miliki, dan kita telah menghancurkannya dengan perasaan ini. Jawab Maya dengan suara parau. Di sana, di bawah sinar bulan yang pucat, mereka menyadari bahwa cinta mereka adalah sebuah tragedi yang sudah digariskan. Sentuhan yang dulu terasa seperti anugerah, kini terasa seperti kutukan yang mengikat mereka pada rasa sakit yang abadi. Ketegangan semakin meningkat ketika Bram tiba-tiba pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya dan menemukan Maya tidak ada di rumah. Ia mencari ke berbagai tempat hingga akhirnya ia sampai di taman tua itu. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok yang sangat ia kenal sedang berpelukan erat di bawah pohon kenari. Dunia Bram seolah runtuh seketika. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit bercampur aduk menjadi satu. Ia tidak langsung melabrak mereka, melainkan berdiri diam dalam kegelapan, menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepalanya sendiri. Saat Aris dan Maya akhirnya menyadari keberadaan Bram, suasana menjadi sangat mencekam. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran hebat yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Bram menatap mereka dengan tatapan yang kosong, sebuah tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun. "Aku memberikanmu segalanya, Maya." "Dan aku memberikanmu kepercayaanmu, Aris," ucap Bram pelan, sebelum akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan mereka dalam kehancuran yang tak terperikan. Setelah malam konfrontasi yang sunyi itu, segalanya berubah drastis. Bram mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang tidak diungkapkan ke publik untuk menjaga nama baik keluarga. Namun hubungan antara ketiga orang itu telah mati selamanya. Aris kehilangan firma arsitekturnya karena investor yang merupakan rekan Bram menarik diri secara massal. Ia menjadi paria di lingkungannya sendiri. Maya, yang kini hidup dalam kesendirian dan rasa malu, memutuskan untuk meninggalkan kota itu
dan pindah ke sebuah desa terpencil untuk menenangkan diri. Mereka tidak berakhir bersama. Rasa bersalah yang terlalu besar menjadi penghalang yang lebih tinggi daripada status pernikahan Maya sebelumnya. Setiap kali mereka mencoba untuk bersama, bayangan wajah Bram yang kecewa selalu muncul di antara mereka, memadamkan api cinta yang dulu begitu membara. Sentuhan yang mereka pikir akan membawa kebahagiaan justru menjadi pemisah yang paling kejam. Tahun-tahun berlalu, Aris tetap melajang, menghabiskan waktunya dengan mendesain bangunan-bangunan yang dingin dan kaku, mencerminkan hatinya yang telah membeku. Ia sering duduk di taman tua itu sendirian, mengenang masa-masa ketika segalanya masih sederhana. Ketika sentuhan tangan Maya hanyalah sebuah jabat tangan persahabatan yang tulus. Ia menyadari bahwa kadang-kadang cinta yang paling besar adalah cinta yang tidak harus dimiliki, karena memilikinya berarti menghancurkan esensi dari cinta itu sendiri. Di tempat lain, Maya terus melukis, namun lukisannya kini hanya didominasi oleh warna-warna kelabu dan biru tua. Ia tidak pernah lagi melukis wajah Aris, namun setiap goresan kuasnya adalah bentuk kerinduan yang tak tersampaikan. Mereka berdua hidup dalam kenangan akan sebuah sentuhan yang mengubah segalanya. Sebuah sentuhan yang memberi mereka surga sesaat, namun menjerumuskan mereka ke dalam penyesalan seumur hidup. Kisah Aris dan Maya menjadi legenda bisu di kota kecil itu. Sebuah peringatan tentang tipisnya batas antara kasih sayang dan nafsu, antara persahabatan dan pengkhianatan. Mereka adalah bukti bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan, terutama jika harga yang harus dibayar adalah kehancuran orang-orang yang tulus mencintai kita. Di akhir perjalanan, mereka hanya memiliki ingatan tentang satu sama lain, sebuah memori tentang jemari yang saling bertautan di bawah hujan badai. Sebuah momen singkat di mana mereka merasa memiliki dunia, sebelum akhirnya dunia itu sendiri yang menghancurkan mereka. Persahabatan yang mereka bangun selama puluhan tahun musnah dalam semalam, meninggalkan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh, membuktikan bahwa sentuhan memang bisa mengubah segalanya, namun tidak selalu ke arah yang lebih baik. Kini, setiap kali hujan turun dan petir menyambar, Aris akan berdiri di depan jendela kantornya, menatap ke arah kejauhan, membayangkan apakah di luar sana Maya juga sedang menatap hujan yang sama. Ia masih bisa merasakan kehangatan tangan Maya di punggung tangannya, sebuah sensasi hantu yang terus menemaninya di tengah kesepian. Ia telah belajar bahwa mencintai seseorang dengan cara yang salah adalah bentuk hukuman yang paling berat. Sementara itu, di galerinya yang sepi, Maya seringkali terhenti saat melihat sepasang sahabat kecil bermain di depan tokonya. Ia akan tersenyum pahit, berharap agar anak-anak itu tidak pernah tumbuh dewasa dan tidak pernah merasakan sentuhan yang bisa merubah persahabatan suci mereka menjadi cinta yang terlarang dan menyesakan. Mereka berdua tetap menjadi dua garis sejajar yang pernah bersilangan sekali, hanya untuk kemudian menjauh selamanya ke arah yang berbeda, membawa beban rahasia yang akan mereka bawa hingga ke liang lahat. Kisah ini mengajarkan kita tentang kerentanan hati manusia, dan betapa mudahnya sebuah fondasi yang kuat runtuh hanya karena satu momen kelemahan. Aris dan Maya adalah korban dari perasaan mereka sendiri, terjebak dalam labirin emosi yang mereka ciptakan tanpa jalan keluar. Kesalahan mereka bukan karena mereka saling mencintai, tetapi karena mereka membiarkan cinta itu tumbuh di waktu dan situasi yang salah, mengabaikan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Pada akhirnya, cinta sejati bukan hanya tentang kepuasan perasaan pribadi, tetapi juga tentang tanggung jawab dan integritas terhadap orang-orang di sekitar kita. Sentuhan itu memang mengubah segalanya, merobek kain kehidupan mereka yang rapi menjadi potongan-potongan yang tak beraturan, meninggalkan mereka untuk menjahit kembali sisa-sisa hidup mereka dengan benang penyesalan yang tak kunjung habis. Di tengah kesunyian malam, Aris sering menuliskan surat yang tidak pernah ia kirimkan kepada Maya. Dalam surat-surat itu, ia mencurahkan segala isi hatinya.
tentang betapa ia masih mencintainya, namun juga tentang betapa ia menyesal telah melintasi garis itu. Ia menyadari bahwa dengan mencium Maya malam itu, ia tidak hanya mengkhianati Bram, tetapi ia juga membunuh sosok Maya yang dulu adalah sahabat terbaiknya. Ia merindukan Maya yang lama, Maya yang bisa ia ajak bicara tanpa ada beban rasa bersalah yang menghimpit. Namun ia tahu, waktu tidak bisa diputar kembali. Sentuhan itu telah membakar jembatan yang menghubungkan masa lalu mereka, meninggalkan mereka terdampar di dua sisi jurang yang berbeda, hanya bisa saling memandang dari kejauhan dengan hati yang hancur berkeping-keping. Kisah ini berakhir bukan dengan pelukan hangat di bawah matahari terbenam, melainkan dengan penerimaan yang pahit akan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Aris dan Maya tetap hidup, tetap bernapas, namun jiwa mereka telah lama mati, bersama dengan persahabatan yang mereka hianati. Mereka adalah pengingat bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar menuruti ego dan perasaan sesaat. Integritas, kejujuran, dan kesetiaan adalah pilar yang jika sekali saja retak, maka seluruh bangunan hidup kita akan ikut runtuh. Dan bagi Aris maupun Maya, sentuhan itu akan selalu menjadi titik balik di mana mereka kehilangan segalanya demi sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa mereka miliki. Setiap kali angin berhembus melewati pohon kenari tua itu, daun-daunnya seolah berbisik menceritakan rahasia dua jiwa yang pernah bernaung di bawahnya. Rahasia tentang cinta yang terlalu besar untuk dipendam, namun terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Kota kecil itu tetap tenang. Kabutnya tetap turun setiap pagi, menutupi jejak-jejak kesedihan yang ditinggalkan oleh Aris dan Maya. Hidup terus berjalan bagi orang lain. Namun bagi mereka berdua, waktu seolah berhenti di malam badai itu, di saat jemari mereka bersentuhan dan mengubah seluruh garis takdir mereka selamanya. Sebuah akhir yang sunyi bagi sebuah awal yang begitu penuh harapan. Sebuah pelajaran mahal tentang arti sebuah sentuhan yang mengubah segalanya. Dari persahabatan menjadi cinta yang terlarang, dan berakhir dengan kesendirian yang abadi. Pelajaran mendalam yang bisa diambil adalah bahwa perasaan manusia sangatlah kompleks dan seringkali tidak bisa diprediksi. Namun, sebagai manusia yang berakal, kita memiliki kekuatan untuk memilih tindakan kita meskipun kita tidak bisa memilih perasaan kita. Aris dan Maya gagal dalam ujian itu, dan mereka harus membayar harganya dengan sisa hidup mereka. Persahabatan adalah bentuk cinta yang paling murni, dan ketika ia dicampur adukan dengan nafsu dan pengkhianatan, ia akan berubah menjadi racun yang mematikan. Sekarang, di bawah langit yang sama, namun di dunia yang berbeda, Aris dan Maya terus melangkah, membawa luka masing-masing, mencoba menemukan kedamaian di tengah puing-puing kenangan yang tak akan pernah hilang. Sentuhan itu mungkin telah mengubah segalanya, namun ia juga telah mengajarkan mereka arti sebenarnya dari kehilangan dan penyesalan yang tak berujung. Jika kisah emosional antara Aris dan Maya ini menyentuh sudut terdalam hati Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan narasi-narasi kehidupan yang penuh makna lainnya. Dari kota atau daerah manakah Anda menyaksikan perjalanan emosional ini hari ini? Tuliskan di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi perspektif tentang cinta dan persahabatan.